Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 orang pelaku pemerkosaan dan penyekapan di Kota Makassar ditangkap polisi. Mantan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi anggaran belanja internet. Tiba di kampung halaman, ratusan jemaah haji asal Bulukumba berpakaian ala pengantin. Warga desa Moncongloe Lapara di Kabupaten Maros menutup akses jalan Poros Maros, Makassar. Mereka protes penumpukan sampah liar di pinggir jalan yang diduga dibuang oleh warga luar desa. Para pengguna jalan, kami dengan sangat menolak ya, karena lokasi kami dijadikan tempat pembuangan sampah dan kami warga sekitar sangat terganggu dengan hal ini. Jalan Poros Maros di Dusun Balati, Kabupaten Maros ditutup warga. Ini sebagai bentuk protes warga di desa Moncongloe yang daerahnya kerap dijadikan tempat pembuangan sampah. Dengan membentangkan spanduk sambil berorasi, warga yang didominasi kaum ibu ini memprotes penumpukan sampah yang berserakan di jalan. Sampah bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga menimbulkan bau tak sedap. Aksi penutupan ini pun sempat membuat arus lalu lintas menjadi terganggu. Diduga sampah-sampah tersebut bukan berasal dari warga lokal, melainkan dibuang oleh orang-orang dari luar desa. Bahkan sering dilakukan di waktu-waktu tertentu seperti pagi buta dan tengah malam agar tak terlihat oleh warga. Keresahan masyarakat, kami melakukan aksi tutup jalan dalam hal ini supaya mereka masyarakat yang lewat di sepanjang jalan ini mengerti, paham bahwa ya penting kiranya kebersihan kita harus jaga dan jangan membuang sampah di tempat ini, karena di mana yang selalu kami dapatkan itu adalah mayoritas itu 95% itu adalah penduduk dari luar. Artinya pengendara yang melintas. Pengendara yang melintas sengaja membuang sampah di sini, baik itu pagi, malam, tengah malam, bahkan subuh. Pihak desa juga memastikan jika bukan warga sekitar yang melakukan pembuangan sampah, ini karena warga sudah berlangganan membayar untuk membuang sampah. Ya, ini sudah 3 bulan yang lalu kita juga pernah adakan begini, tapi warga tidak mendengar lagi, jadi dia buang sampah lagi di sini. Tapi memang yang buang sampah rata-rata pengendara ya yang melintas atau gimana? Iya, rata-rata yang lewat di sini rata-rata pengendara yang lewat, karena dia bilang barangkali di wilayah di sini tempat Buang sampah ya dia. Iya, kalau warga lokal di sini ya alhamdulillah sekitar 90% tidak ada karena kita sudah berlangganan sampah semua. Pihak desa rencananya akan menyusun peraturan desa untuk mengatur terulangnya pembuangan sampah sembarangan. Sanksi tegas pun akan diberikan bagi pelanggar. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Pencarian 3 anak buah kapal KLM Asia Mulia GT41 yang hilang di perairan Kabupaten Bantaeng saat mengangkut kerbau belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan pun saat ini memperluas area pencarian. Menggunakan kapal Basarnas, tim gabungan kembali melakukan pencarian terhadap 3 kru kapal kayu KLM Asia Mulia GT41 di perairan Bantaeng. Pencarian ini merupakan hari kelima sejak kapal KLM Asia pembawa 57 ekor kerbau karam setelah ditabrak kapal besi. Area pencarian diperluas hingga mencapai 206 nautical mile, mencakup perairan Bantaeng dan Jeneponto. 4 tim penyelamat atau search and rescue juga diterjunkan. Tim pencari juga menyisir daratan dengan berjalan kaki di sepanjang pesisir Kabupaten Jeneponto sambil menyebar informasi kepada masyarakat sekitar. KLM Asia Mulia berangkat dari Pelabuhan Rote, Nusa Tenggara Timur menuju Pelabuhan Bunge di Kabupaten Jeneponto pada Kamis 19 Juni lalu. Kapal itu diketahui membawa 8 anak buah kapal dan 57 ekor kerbau. Dalam perjalanannya, kapal kayu diduga ditabrak kapal besi hingga menyebabkan kapal karam. Korban yang masih dalam pencarian yakni Supadi Nunung, Asdar, dan Aldi. Dengan pencarian KLM
Asia Mulia GT41 dengan POB 8 orang, di mana 5 orang sudah diketemukan dan 3 orang masih dalam pencarian. Pada hari ini memasuki hari kelima, di mana tim SAR gabungan mulai dari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah sudah melaksanakan pencarian, dibagi menjadi 4 seru. Sebelumnya, tim sempat menemukan serpian kayu yang diduga merupakan bagian dari kapal KLM Asia Mulia. Pencarian terhadap 3 korban yang belum ditemukan akan terus dilakukan hingga beberapa hari ke depan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Ratusan pohon mangrove ditanam di sepanjang pesisir pantai Lowita, Desa Wiringtasi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Penanaman ini dilakukan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan diharapkan bisa menjadi habitat baru bagi tukik. Ratusan bibit tanaman mangrove ini ditanam di bibir pantai Lowita, Desa Wiringtasi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang pada minggu lalu. Penanaman mangrove ini dilakukan oleh PLN UP3 Pinrang, TNI Polri, serta masyarakat dan pemerintah setempat. Ini dilakukan sebagai bentuk peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nantinya, pohon mangrove yang tumbuh ini juga diharapkan dapat memberikan habitat baru bagi para tukik. Pantai Lowita merupakan salah satu tempat penyu, lekang, dan penyu sisik bertelur dari Maret hingga September. Kita melakukan pembersihan sampah di Kecamatan Supa sekaligus penanaman mangrove untuk melestarikan pesisir Pantai Supa. Selain itu, di sore hari kita akan melakukan pelepasan penyu, ya. Jadi pelepasan penyu untuk melestarikan habitat penyu yang ada di Kecamatan Supa ini. Selain menjaga alam, hutan mangrove juga menjadi tempat ideal untuk penyu bertelur dan tempat perlindungan bagi anak tukik yang baru menetas. Kenapa? Bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya di Desa Wiringtasi, di mana dimulai dengan pengambilan sampah, menghabisi sampah plastik yang ada di pesisir pantai Wiringtasi. Kemudian oleh Bapak Manajer bersama dengan Forkopincam, Kepala Desa, itu kita melakukan penanaman bakau. Diharapkan penanaman mangrove ini mengawali kepedulian semua elemen masyarakat dalam melestarikan lingkungan yang ada di sekitar. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Sebanyak 450 jemaah haji asal Bulukumba tiba di kampung halaman mereka dan para jemaah perempuan yang baru pulang dari Tanah Suci ini mengenakan pakaian pengantin. Ratusan perempuan berbaju pengantin di Masjid Agung Bulukumba ini bukan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi ini adalah jemaah haji asal Bulukumba yang baru saja tiba dari Tanah Suci. Bak seorang pengantin, jemaah ini mengenakan pakaian yang cerah berkilau, lengkap dengan kerudung panjang berhias ratusan payet yang menempel. Penampilan ini adalah tak lain tradisi bagi jemaah perempuan yang baru saja pulang haji. Penampilan glamor ini dipercaya sebagai simbol kebahagiaan dan keberkahan setelah menyelesaikan ibadah haji. Senang sekali, bahagia sekali, terharu juga dan Masya Allah Tabarakallah, terharu dengan semua pelayanan haji Indonesia. Selama di Arab Saudi ada tidak rintangan atau kendala yang dihadapi selama menjalankan bersuci? Ada, namanya pada saat pelaksanaan haji. Cuman untuk semua kegiatannya kita nikmati dan kita syukuri, jadi semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Pelayanan sendiri dari Alhamdulillah, Kementerian. sangat memuaskan. Total sebanyak 450 jemaah haji asal Bulukumba yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar ini tiba di tanah air. Sementara satu jemaah haji dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci dan telah dimakamkan. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Tadi sekaligus mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.